Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah, baik pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah tema tentang kita, bukan tentang orang lain. Kenapa? Karena kita membahas sebuah kata yang disebut ibu. Ibu, seorang perempuan belum jadi ibu pun bisa dia dipanggil ibu. Kenapa? Karena dia calon ibu. Apalagi kalau dia punya anak, pasti dipanggil ibu. Apapun panggilan anak terhadap seorang ibunya, mama, mami, apalagi mother, apalagi emak. Ini ada yang manggil emak nih. Orang lobang buaya manggil emak. Emak, ada lagi nyak ya kalau Betawi. Tapi semua itu merujuk kepada satu kata, al-um. Apa itu? Ibu. Ibu. Ibu dalam bahasa Al-Quran itu, ibu yang dirahmati Allah, sebuah panggilan yang luar biasa dan panggilan yang sangat istimewa. Kenapa? Di dalam Al-Quran untuk panggilan seorang ibu itu ada dua kata. Yang pertama al-um, yang kedua walidah. Tapi tidak ada ibu-ibu yang saya hormati, para walidah. Pasti ibu-ibu bingung, ini aliran mana ya? Tidak, karena kata walidah tidak umum untuk panggilan seorang ibu dan maknanya tidak tepat. Kenapa? Baik, kita kaji pagi ini sehingga nanti ibu-ibu bisa bangga dipanggil ibu oleh putra dan putrinya, bisa bangga dipanggil ibu oleh jamaahnya. Yang saya hormati Ibu Ustadzah, depannya ibu dulu. Yang saya hormati Ibunda Hadah, ibu dulu. Walaupun gelarnya di bawah, di depan, di belakang, kiri, kanan, ibu dulu di depannya. Tidak ada gelar tertinggi melebihi gelar seorang ibu. Walaupun ada BSc, ada MSc, ada MSG di belakangnya, tapi tetap depannya ibu. Kalau misalnya Siti Fatimah dipanggil tanpa ibu, kurang lengkap. Siti Fatimah yang dokteranda, yang MA, yang MAG, yang BSc, dipanggil semua gelarnya, belum ada ibunya, hatinya masih nelangsa. Betul? Jadi bersyukurlah jadi seorang ibu. Yuk kita bahas bersama-sama. Sebentar, saya bawa adik saya di sebelah saya, Bu ya, nanti untuk mendampingi saya membacakan ayat tentang ibu. Ya, supaya lebih mengena menjadi seorang ibu. Ya, dan lebih pede jadi ibu. Kemana ibu? Di rumah. Kemana ibu? Ngaji. Kemana ibu? Sedang menyusui. Kemana ibu? Sedang hamil, melahirkan. Emang itu gawe kita tahunan? Tahunan ya Bu? Ada yang tahunan itu? Ya. Indah, tidak ada yang kapok. Ya, kalau kata orang Betawi mah nggak ada yang kapok, nggak ada yang jerak. Semuanya tetap dikasih, diterima, ya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Bahkan banyak yang sudah lama tidak dikasih, berdaya upaya sampai menggadaikan iman supaya dikasih anugerah yang satu. Ibu yang dirahmati Allah, al-um dalam bahasa Arab memiliki makna artinya suci, jernih, mulia. Jadi setiap kata yang berkonotasi umat, ummun, itu tandanya bersumber dari tempat yang baik. Mana contohnya? Makkah Al-Mukarramah disebut Ummul Qura. Betul? Itu tandanya Makkah itu tanah yang dimuliakan. Maka Makkah dikenal dengan sebutan Ummul Qura. Surah Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Kitab. Ya, ini menandakan apa? Kata-kata yang berkonotasi berarti suci, mulia, punya derajat tinggi dan sesuatu yang baik. Sudah paham Ibu? Indahnya jadi ummi, indahnya jadi ummun, sama saja. Ummi itu ibuku, ya. Maka ketika kita dinamakan seorang perempuan dengan bahasa kata al-um, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan
menyampaikan satu kata yang sangat mulia dari seorang perempuan dengan sebutan seorang Boleh buka ayatnya itu? Boleh surat Luqman ayat 14, boleh Al-Ahqaf ayat 15. Akan diperdengarkan salah satu dulu deh, yang Al-Ahqaf dulu ya Bu ya. Nanti ditemukan apa sebenarnya makna seorang ibu menurut Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته
segala firman-Nya. Ibu yang dirahmati Allah, ada kata di sana. Ada, Bu? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Pertama yang disebut walidah, ini belum kita bahas. Yang kedua, hamalathu ummuhu kurha. Begitu bicara kalimat tentang ummun, yang disebut adalah kurha. Wa wada'athu kurha. Kalau di surah Luqman ayat 14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Luar biasa bahasa Al-Quran. Apa maksudnya kurha wa wada'athu kurha? Kelemahan memang ada pada seorang perempuan. Ketika apa? Wa fisaluhu bi amain, di dalam Luqmannya. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahran. Hamil menyusui 30 bulan, Ibu. 30 bulan kita cuti nggak ngaji, Bu. Kenapa? Habis melahirkannya sesar. Habis disesar, kenapa, Bu? Perutnya pada perih. Belum lagi menyusui, sekali isep sekali sedot, perih juga. Jadi perih di bawah sama di atas. Bu, apa ini bukan kelemahan? Belum lagi ketika hamil, body yang dulu langsing akhirnya jadi langsung. Hidung yang mancung, kenapa jadi gendut? Bu, kaki seperti bunting padi, kenapa jadi varises? Jangankan suami orang, suami sendiri aja ngab. Bu, ini perempuan ketika hamil katanya nggak ada yang cakep, padahal sebetulnya itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu melahirkan derita, saat hamil derita, belum lagi ketika mengalami morning sickness, orang makan jengkol nafsu, dia Bu, biasanya makan bakso, dia adalah tengkunya bakso, tapi begitu lagi hamil trimester pertama, jangankan makan, nyium bau bakso. Bu, ini derita. Bukan musim rambutan pengen makan rambutan, bukan musim duren pengen makan duren. Yang bingung suaminya. Ada lagi yang ngidam pengen ngejitak kepala botak. Kan aneh-aneh, nggak logis gitu. Tapi ini anugerah Allah. Kenapa? Menandakan begitu beratnya derita seorang perempuan. Kenapa? Makanya gelar seorang ibu itu tidak ada yang mampu menandingi kehormatan, keagungan seorang perempuan. Bukan dari gelarnya yang bererot, bukan dari kedudukannya yang tinggi, bukan dari jabatannya yang menjulang, bukan juga dari kesuksesannya. Tetapi ketika ada seorang anak memanggilnya ummi, ummi ya ruhi wa hayati, ya bahjata nafsi wa munati. Ini panggilan yang luar biasa, Ibu. Di sini derita seorang ibu, wahnan ala wahnin, kurha wa wada'athu kurha, lemah ditambah lemah. Emang perempuan itu katanya lemah. Banyak perempuan yang mengaku perkasa, giliran naik busway adalah laki duduk ngomel-ngomel. Iya, dia merasa saya ini perkasa, sama dengan laki-laki, ingin disamakan dengan alasan gender. Tapi kenyataannya begitu naik busway kata orang laki-laki, sampai yang ngaku gender, berdiri ya berdiri, jatahnya duluan saya. Ini kita kadang-kadang masih mendongkol. Ada anak muda duduk baca koran, mukanya ditutupin, nggak mau digantiin. Kenapa? Yang kita tuntut adalah gender persamaan, tapi kenyataannya Al-Quran menyatakan bahwa ada kelemahan tetapi ada kekuatan yang luar biasa. Ibu, 30 bulan ditambah 9 bulan jadi berapa total kita? Itu baru satu anak, Bu. Makanya begitu anak 5 badan kita nggak karu-karuan, pakai baju apa aja kadang nyesek di atas, ke bawah kagak nyampe. Ini pengorbanan seorang ibu, Masya Allah. Makanya ketika datang seorang sahabat datang, ya Rasulullah, siapa yang berhak aku berikan kebajikan? Maka dijawab oleh Rasulullah, ummuka summaman, ummuka summaman, ummuka summa abuka. Kita dapat 3, bapak-bapak dapat 1. Makanya dia iri, Bu. Iya, dapat 3, tapi kenapa sekarang? Coba lihat di media sosial, coba apa yang sedang viral
viral, ulah ibu-ibu bikin pening kepala. Bu, yang tampil di video adalah ibu-ibu yang punya anak. Bu, yang komen adalah ibu-ibu yang punya anak, yang buka gadget anak-anaknya. Jadi kenapa emak-emak zaman now pada bingung? Bu, apakah ini yang disebut ibu dalam Al-Quran? Apakah ini ibu yang bisa jadi teladan? Ketika seorang ibu ingin anaknya jadi hafid dan hafidhah, kenapa dia cuma buka Quran seminggu sekali? Ketika ingin punya anak, ingin jadi ustadz, ingin jadi kiai, kenapa dia alergi sama ustadz dan kiai? Ketika dia pengen punya anak berhijab, kenapa nganterin anak ke PAUD Islam, anaknya pakai jilbab, ibunya pakai tank top? Mana yang mau diteladani sama anak kita? Padahal madrasatul, ibu adalah sekolahan. Walaupun anak kita disekolahkan SD, IT, plus pasti ada minusnya. Kenapa? Karena di sana tidak ada ibunya. Ibu adalah sekolah terbaik. Ibu adalah gelanggang terlapang buat anak-anaknya. Ibu adalah perpustakaan yang katalognya tidak pernah habis. Ibu adalah selimut paling hangat buat anak-anaknya. Dan ibu adalah telaga iman putra dan putrinya. Ini kata Al-Quran. Ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, tapi cuma dititipkan di sekolah, dititipkan di pesantren, sementara ibunya bebas bersosialita, pergi pagi pulang sore. Dengan alasan apa? Suami juga pulangnya malam, di rumah nggak ngapa-ngapain. Itu jadi kenapa anak-anak kehilangan bidadari rumahnya, anak-anak kehilangan teladan. Padahal kata Al-Quran, ummuka siddiqah, ibu-ibu yang jujur, ibu-ibu yang berbudi luhur, yang akan mampu mewariskan generasi-generasi yang luhur. Coba kita lihat ibu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, mereka berdampingan dengan perempuan-perempuan solehah. Lihat perempuan yang dikader oleh Rasulullah, begitupun dengan istri-istri beliau, tidak pernah menjamah dunia lain, tapi yang utama adalah menjamah rumah tangganya. Lihat Ibu Khadijah, meskipun beliau seorang entrepreneur di masanya, beliau adalah the Queen of Mekah, tapi begitu menikah semua didelegasikan kepada suaminya. Kalau perempuan sekarang sukses, uangnya lebih banyak dari suaminya, kedudukannya lebih tinggi dari suaminya, di rumah jadi sombong. Bu, berganti kedudukan. Makanya tidak salah kalau suami sekarang pada takut kalau istrinya sukses. Kenapa? Kalau kata orang Betawi mah, perempuan semakin sukses semakin nyelongcong. Bu, ngerti nyelongcong? Bu, ya, ada yang ngegosok-gosok suami saya, punya istri sampai gelar doktor, cuma tamat S1, nanti diunyeng-unyeng. Itu perempuan macam mana itu? Ya, tetapi lihat di sini bagaimana teladan utama yang hari ini ruangannya kita pakai, seorang perempuan yang paling kaya, laki-laki semua ingin meminangnya. Beliau perempuan yang pandai menjaga muruah, tidak pernah terpikat oleh godaan duniawi, melahirkan generasi dan kader-kader Hujatul Islam. Tapi sekarang kita banyak perempuan yang luar sana tapi rumah tangganya berantakan. Banyak wanita yang berhasil dalam karirnya tapi rumah tangganya hampa. Dia berhasil menumpuk uang dan kekayaan tapi anak-anaknya jauh darinya. Ketika pembantu di Idul Fitri pulang 2 minggu, anaknya sampai meriang demam. Kenapa? Si Mbok Tati nggak balik-balik mah. Dia rindu sama Mbok Tati, padahal mamanya ambil cuti menjelang Idul Fitri. Tapi sayang sekali, aku tak merindukan ibuku. Yang aku rindukan adalah mbokku yang dibayar oleh ibuku. Betapa rugi kita, Bu. Betapa sia-sia Allah menitipkan amanah buat kita. Betapa jerih payah mengandung, melahirkan, menyusui. Bagaimana rasanya ibu, perjuangan ini sudah kita lalui. Tapi begitu mereka lahir, kita titipkan sama pembantu, kita titipkan sama baby sister, kita cari uang buat bayar baby sister, anak kita lulut sama baby sister, kita kehilangan uang dan kehilangan anak. Bu, di hari tua anak-anak sudah
sudah diambil oleh milik hidupnya. Yang laki-laki menikah pergi dengan pasangannya, yang perempuan menikah dibawa oleh suaminya. Jadilah di rumah nenek-nenek dan ninik-ninik kesepian. Masa ketika anak-anak kecil dia sibuk dengan karir, ketika anak-anak sudah besar mereka tidak lagi ada bersamanya, maka diingatkan oleh Al-Quran, Bu, ini begitu berharganya seorang ibu, sampai kata Al-Quran tidak semua ibu mampu menjadi ibu. Makanya ada istilah kedua yang disebut walidah tadi. Ada juga keterangannya di dalam surah Al-Baqarah 223 dengan hukum menyusui. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Walidah dalam ayat ini adalah perempuan yang habis melahirkan ditinggal di klinik bersalin. Bu, ada yang begitu? Ada. Perempuan yang habis melahirkan dibuang ke selokan. Perempuan yang habis melahirkan anaknya ditinggal di panti asuhan. Perempuan yang habis melahirkan seakan-akan dia melahirkan sebuah barang yang enyah di muka bumi ditinggalkan. Ini yang disebut walidah. Maka bisa jadi walidah itu buruk atau baik oknumnya. Tapi kalau seorang ibu, dia adalah perempuan mulia, perempuan berakhlakul karimah. Makanya seorang ibu tidak dipanggil walidah, tapi dipanggil ummun. Ibu, ini makna walidah. Ya. Jadi ketika seorang perempuan mampu melahirkan tapi dia tidak bertanggung jawab mengemban amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekarang kehilangan figur. Dia tidak punya lagi kemana harus berlari. Padahal salah satu hak seorang anak adalah dilahirkan oleh perempuan yang solehah. Saya ulang lagi, salah satu hak seorang anak adalah dilahirkan oleh perempuan yang solehah. Kenapa? Karena hanya perempuan yang solehah yang mampu menumbuhkan nilai-nilai fitrah yang Allah berikan di dalam firman-Nya dalam surah 30 ayat 30 Ar-Rum. Dibaca oleh anak saya ini. Sadaqallahul
Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa. Semua ahli tafsir sepakat yang dinamakan fitrah itu adalah nilai-nilai agama, pancaran nur ilahi yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Berarti kalau ada orang tua yang mengabaikan fitrah yang Allah berikan sejak anak kita lahir, diciptakan oleh Allah, kemudian akhirnya jadi pembangkang, kemudian akhirnya jadi pengkhianat terhadap Allah, maka yang pertama berkhianat adalah orang tuanya. Orang tuanya berarti mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. La tabdila li khalqillah. Tidak ada bantahan dengan apa-apa yang sudah Allah ciptakan. Jadi siapa saja yang menginginkan fitrahnya diberikan oleh Allah dan menumbuhkannya dengan baik, membinanya dengan baik hingga kembali kepada Allah dengan kesucian, maka inilah orang-orang tua yang diberkahi. Inilah orang-orang tua yang benar-benar menjadi teladan. Inilah benar-benar ibu yang dirindukan surga. Sehingga suatu hari seorang anak, ketika dia tahu ibunya adalah wanita yang solehah, ketika dia tahu wanita solehah telah pergi mendahuluinya, tangan yang lembut yang pernah mendekapnya ketika dia galau dan risau, ilmu-ilmu yang diberikannya meskipun ibunya bukan sarjana S3, tapi dia paham benar tentang agama, akan terus dikenang dan dikenang. Pada akhirnya kembali ke surah yang tadi Al-Ahqaf 15, pada usia 40 tahun anak yang kita besarkan dari seorang ibu yang dirindukan surga, padahal ibunya sudah tidak ada di dunia, dia masih mampu mengumandangkan satu kata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kenapa? Karena biasanya orang baru merasa dewasa, baru jernih pikirannya di atas usia 40 tahun. Jadi kalau ada seorang anak usia 40 tahun belum mampu bersyukur atas jasa-jasa orang tuanya, berarti itu anak jadi-jadian. Kalau ada seorang anak belum paham benar bagaimana konsekuensi menjadi orang tua, dia sudah menikah, dia sudah punya anak, tapi dia belum memahami apa pengorbanan orang tuanya terdahulu, maka batinnya tidak peka. Bu, bukankah sekarang kita merasa begitu sakitnya jadi orang tua ketika kita disakiti sama anak? Bu, sekarang kita baru merasa begitu gelisahnya kita ketika jauh dari anak. Apakah ada seorang ibu yang nyenyak tidur ketika anaknya pukul 12 malam belum pulang? Bapaknya sudah ngorok, ibunya gelisah. Kenapa? Ditelepon tidak diangkat, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, di WhatsApp dibaca doang tidak dibalas. Bu, ini ada alat komunikasi, tapi dulu bagaimana orang tua kita menghubungkan cintanya yang terputus oleh jarak dan tempat. Sekarang ibu, banyak kita yang terluka karena anak. Jangan salahkan anak kita, coba kembali ke Rob, apa yang salah dari hubungan kita dengan orang tua? Kita inginnya anak, kamu harus begini, kamu harus soleha, kamu harus nurut kata mama. Bukankah dulu kita sering membantah kata-kata orang tua kita? Maka doanya adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapakku. Artinya apa? Ketika mereka hidup belum ada cinta yang terbaik yang kita berikan. Ketika mereka hidup belum ada pemberian yang bernilai yang kita berikan. Namun ketika usia 40 tahun arba'ina sana, kesadaran itu muncul, tapi orang tua kita sudah terkubur di dalam tanah. Maka ungkapan ini yang paling indah, wa ala walidayya wa an a'mala salihan, dan amal-amal solehku, wa aslihli, baguskan ya Rob, wa adkhilni fi zurriyati, masukkan aku dan keturunanku, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Indah sekali. Jadi kalau ada kita-kita usia 40 tahun belum hafal doa ini, mohon dihafalkan doa ini.
Karena ini satu-satunya kita menyadari menjadi seorang perempuan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu, simpel saja karena guru kita sudah tiba. Ya, apa tugas kita sekarang ini? Sekarang kita adalah orang tua zaman now. Ibu, dulu kita ketika ditegur oleh orang tua kita, sekali tegur kita nunduk, tapi anak sekarang dimarahi malah melotot. Bu, kita harus berteman dengan anak-anak kita. Bu, di rumah ibunya dimarahi, di sekolah anak diajar sama guru, orang tuanya marah. Makanya sekarang banyak guru dianiaya. Ada yang hidungnya bengep, Bu. Ada guru yang hidungnya berdarah-darah. Kenapa? Anaknya lapor, di sekolah dimarahi. Akhirnya guru berkata apa? Daripada beresiko diadukan ke Komnas HAM sama orang tua, lebih baik ngajar aja ngajar. Maka di rumah pendidikannya ala kadarnya, di sekolah pendidikannya ala kadarnya. Coba lihat, ustazah, kita sekolah zaman dulu. Kalau kita ngapal tasrif kagak hafal, satu kali nggak hafal, jebret. Ngapal fi'il madi, Yati hafalin fi'il madi. Apa Ustaz? Doroba, dorobu, dorob. Nah, kagak hafal, jepret. Bu, 5 nggak hafal, 5 tangan merah ngadu kepada orang tua. Umi, dipukulin sama Ustaz. Pinter nanti nak. Kalau sekarang anak kita dipukul sama orang tuanya apa bilang? Ayo ke sekolah, sini. Marah orang tuanya, diadukan ke Komnas HAM. Guru tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya wajar generasi kita menjadi generasi lebay. Anak-anak kita menjadi anak-anak galau. Bu, semuanya serba instan. Akhlaknya pengen instan, teladannya pengen instan, segala sesuatunya dinilai atas nama ham. Padahal manusia dalam tarbiyah kadang-kadang memerlukan al-qahar. Di samping perlu as-salam, al-aziz, tetapi kita pandai menempatkan trik-trik pendidikan yang baik. Maka menjadilah seorang ibu yang menjadi pewaris yang paling besar untuk anak-anak kita. Hingga suatu hari nanti anak kita datang ke kuburan kita, di saat tidak ada lagi pemberian yang paling berharga. Hingga suatu hari nanti ketika teman, kawan, sahabat, pasangan hidup, kolega semua sudah lupa pada kita, Ibu. Hubungan kekerabatan sudah putus. Kenapa? Karena kita sudah almarhumah. Tapi anak-anak kita, anak-anak yang ditanam dari seorang ibu yang dirindukan surga, dalam sholatnya yang 5 waktu tidak akan pernah segan untuk mengumandangkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ibu, dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, saya sekali-kali sering menyampaikan pada ibu, orang tua yang terkubur di alam barzah mendapat doa dari anak-anaknya. Doanya diletakkan di sebuah piring dari mutiara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup oleh lembaran tisu maghfirah. Bu, seperti sebuah menu yang paling indah diantarkan ke sahibul bait, ke sahibul janajah. Apa kata malaikat? Hai Pulana, ini doa dari anakmu, aku berikan kepadamu. Ibu, anak yang mana yang mampu memberikan itu? Anak yang tentu lahir dari perempuan-perempuan yang mengemban misi surga untuk anak-anaknya. Kita akan mati dan anak-anak kita akan menjadi pewaris kita. Jadilah ibu yang dikenang sepanjang masa, ibu yang tidak akan pernah mati dalam hati anak-anaknya, ibu yang selalu dirindukan, dan ibu yang akan menjadi kebesaran nama anaknya di sampingnya. Wa ummi siddiqah, dan ibuku adalah seorang perempuan yang siddiqah, sebagaimana Nabi Isa yang begitu bangga dengan ibunya, sebagaimana Fatimah yang begitu bangga dengan ibunya, sebagaimana Ismail yang begitu bangga dengan ibunya. Meskipun kita bukan ibu Khadijah, meskipun kita bukan ibu Hajar, meskipun kita bukan Fatimah binti Muhammad, tapi risalah perempuan-perempuan yang luar biasa ini bisa kita baca dan bisa kita ikuti. Demikian, semoga membawa berkah dan makna. Yuk sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan tidak pernah berhenti untuk belajar menjadi seorang ibu yang baik. Mudah-mudahan seorang ibu yang baik tidak akan pernah berkata lelah dan capek. Ingat, ketika seorang ibu berkata, "Ustazah, kesabaran sudah habis," maka pada saat seorang ibu berkata kesabaran sudah habis, maka artinya Allah meninggalkannya. Karena kita harus yakin, dan Allah sudah kabarkan bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan berhenti dan jangan pernah berkata lelah. Kenapa? Karena kita sudah berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan. Perut kita dirobek, Bu, puting kita berdarah, rahim kita ketika zigot itu tumbuh di dalam rahim. Ibu, di dalam tafsirnya Sayyid Qutb menjelaskan, pada saat zigot itu tumbuh menjadi calon bayi, ibu, dinding rahim dirobek oleh zigot itu. Untuk apa? Dia mencari celah untuk menempel dan mencari makan. Maka ketika dinding rahim itu robek, ibu, rahim itu menjadi berdarah. Darah keluar dari rahim ibu. Makanya sensitif sekali kalau ibu lagi hamil pendarahan. Itu artinya apa? Zigot yang merobek dinding rahim yang membuat zigot itu berenang-renang di atas darah. Maka di atas darah itulah zigot calon bayi kita makan nutrisi yang dimakan ibunya. Kalau ibunya makan jengkol, ikut makan jengkol. Kalau ibunya makan rendang, ikut makan rendang. Kalau ibunya makan dari makanan yang halal yang diberikan suaminya, maka darahnya mengalir darah yang halal. Tetapi kalau yang diberikan nutrisi oleh bapaknya adalah nutrisi yang haram, maka dia bergelimang darah yang haram. Maka ketika sekolah PAUD, yang lain gampang hafal Asmaul Husna, yang ini agak mandek, gurunya nanya, "Bu, kenapa ya Zidan hafalannya lama?" Ibunya mikir, "Makan apa dulu ya saya? Ngasih makan apa dulu suami saya?" Jangan salahin gurunya, metodenya tidak baik. Jangan salahkan anaknya main game melulu, tapi coba balik ke kita. Darah yang mana yang mengalir di dalam tubuh kita? Apakah halal atau haram? Apakah di dalam genangan darah itu ada doa-doa kita? Qala Rabbi auzi'ni, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa fi amanillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bersua lain waktu dan kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita.